的你那一定赚。Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Banyak yang bilang kalau jodoh tidak akan kemana. Tetapi kalau tidak dikejar, takutnya jodohnya kemana-mana. Cinta emang rumit, ribet, kadang tidak ada logika, dan melawan ilmu fisika. Biarpun kita lagi di ujung dunia, kalau orang yang kita cintai sedang membutuhkan, pasti langsung kita samperin. Bahkan ada istilah, lautan pun pasti akan aku seberangi demi kamu. BTW, temuin gebetan kalian sekarang, sebelum si doi sudah nyaman dengan kalian menjadi seorang teman. Seperti film ini, yaitu Friendzone, film dari Thailand yang rilis tahun 2019. Sebuah film yang menceritakan seorang bucin atau budak cinta. BTW, siap berada di friendzone itu sama dengan siap sakit hati. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Tahun 2009. Ini adalah Siti, yang pasti bukan nama sebenarnya. Agak susah nyebut nama Thailand, diubah namanya jadi Indonesia lokal. Siti sedang diantar ke sekolah dengan bapaknya. Saat sampai di sekolah, Siti langsung ngebut, tancap gas, dan Siti keluar dari sekolah. Di belakang sekolah sudah ada yang menunggu Siti, yaitu Dadan. Siti dan Dadan sudah menyusun rencana untuk mengikuti bapak Siti kemana perginya. Karena Siti curiga kalau bapaknya itu selingkuh. Siti menyuruh Dadan untuk jangan kehilangan jejak bapaknya. Tak lama kemudian, bapak Siti mengarah ke bandara. Siti mengecek penerbangan pagi, itu cuma ada ke Bekasi. Kemudian Siti minjam duit Dadan untuk ongkos ngikutin bapaknya ke Bekasi. Kata Siti sih duitnya mau dibalikin, tapi kayaknya hoax itu. Sesampainya di Bekasi, Siti melihat bapaknya masuk ke hotel esek-esek, tempat bapak Siti nginep. Bapak Siti kemudian masuk ke kamar dan Siti langsung mau melabrak pelakor itu, tetapi dilarang dengan Dadan. Dadan menyuruh Siti pergi, tetapi Siti malah masuk ke kamar sebelah yang masih dibersihin dengan housekeeping. Siti mau nguping pembicaraan bapaknya di sebelah, tetapi dindingnya ketebalan. Dadan kemudian menguping lewat colokan listrik. Siti kemudian bertanya ke Dadan, apa Dadan mendengar sesuatu? Dadan menjawab tidak. Siti mau mencobanya sendiri, tetapi dicegah dengan Dadan. Berarti bapak Siti di sebelah sedang iwik-iwik. Kemudian Siti mengetuk pintu kamar bapaknya. Tetapi saat bapaknya membuka pintu, Siti sudah tidak ada. Dadan dan Siti pulang ke Karawang, dan Siti menangis di balik selimut. Saat Siti menangis, Dadan mengungkapkan rasa sayangnya ke Siti. Siti kemudian senyum mendengar Dadan ngomong sayang. Tetapi senyum Siti hilang saat Dadan ngomong sayang sebagai teman. Dan dari sinilah, friendzone antara Dadan dan Siti sampai tumbuh 10 tahun. Beberapa hari kemudian di sekolah, Siti bilang ke Dadan kalau Siti sudah jadian dengan Bambang. Dadan tampak kecewa melihat Siti dengan cowok lain. Kemudian Siti pergi menghampiri cowoknya. Melihat Siti jalan dengan cowok lain membuat Dadan sakit hati. Dan itu tadi cuma khayalan Dadan. Tahun 2010 sampai 2012, Siti dan Dadan masih temenan. Dadan selalu kandas setiap menjalin hubungan dengan seseorang. Itu karena Dadan selalu mengutamakan kepentingan Siti. Tahun 2014, masih terjadi hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016,
Dadan sudah kerja sebagai pramugara. Di tahun 2017, Siti dengan Bambang sudah putus. Bambang ketahuan selingkuh dan main dengan selingkuhannya di atas meja di rumah Siti. Setelah Siti putus dengan Bambang, Dadan masih belum mengungkapkan cintanya. Hingga pada akhirnya, tahun 2018, Siti sudah pacaran dengan teman kerjanya sendiri. Dadan hanya bisa melihat wanita yang dicintainya manja-manjaan di depan matanya. Cowok Siti, yaitu Budi, meminta Siti untuk menyumbangkan sebuah lagu. Saat lagi asik nyanyi, Siti jatuh dari panggung. Dadan dan Budi rebutan menolong Siti. Jet mát mấy nè. Ok, how are you? Bỏ đặt đi điêu cảm. Kasihan Dadan. Beberapa bulan kemudian, Dadan sedang ada penerbangan ke Myanmar, sekalian liburan dengan gebetannya. Tiba-tiba Siti menelpon Dadan. Di telepon, Siti mengatakan kalau dia muntah-muntah dan belum haid. Dan ini membuat Dadan jantungan. Siti menyeru Dadan untuk menemaninya. Dan Dadan langsung tancap gas menemui Siti dan meninggalkan gebetannya. ใจเย็นเดี๋ยวกูโทรกลับนะ พี่ปาล์มบอกได้ Setelah sampai di tempat Siti, Dadan menyuruh Siti untuk tes kehamilan. Dan Dadan masih ada harapan dengan Siti karena hasilnya negatif. Dadan bertanya ke Siti, si Budi cowok Siti kemana? Siti menjawab kalau Budi sedang ada proyek merekam lagu, dan lagu itu dinyanyikan dengan penyanyi se-Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Siti curiga kalau Budi itu selingkuh dengan penyanyi itu, karena Siti dikasih hadiah dengan Budi, padahal itu bukan hari spesial mereka. Siti merasa kalau Budi sedang menutupi sesuatu. Kemudian mereka pergi ke Hong Kong untuk memata-matai Budi. Sesampainya di Hong Kong, Siti dan Dadan sedang memata-matai Budi dari seberang studio musik di rumah makan. Tak lama kemudian, Budi menelpon Siti dan itu video call. Di video call, Budi mengatakan kalau dia akan langsung balik ke hotel karena capek kerja seharian. Siti masih melihat Budi naik taksi dan di dalam taksi itu ada seorang wanita. Siti makin curiga kalau Budi itu selingkuh. Siti kemudian menunggu di hotel tempat Budi nginep. Setelah beberapa jam menunggu, Budi dan selingkuhannya belum balik juga ke hotel. Ditelepon-telepon juga nggak diangkat. Tiba-tiba di depan hotel ada taksi yang berhenti. Siti dan Dadan mengira kalau itu adalah Budi dan selingkuhannya. Ternyata bukan. Siti kemudian menelpon Budi lagi, tetapi kali ini pakai nomor baru. Barangkali diangkat dengan Budi, kalau dengan nomor yang tidak dikenal. Tak disangka Budi mengangkat telepon itu, dan Siti kecewa. Kemudian Siti dan Dadan pergi dari hotel itu. Di dalam bus, Siti melamun dan melamun. Dan akhirnya Siti gelantungan mau bunuh diri. Dadan menenangkan Siti. Kalau apapun yang terjadi, Dadan akan selalu ada untuk Siti. Setelah kejadian Siti yang kayak Jackie Chan manjat-manjat, Siti masih sedih. Dan dia butuh seorang teman katanya.
Dadan pengen banget nemenin Siti, tetapi besok dia ada penerbangan pagi. ไม่บอกพวกพี่อะลูก Keesokan harinya, Siti ikut dalam penerbangan, dan Siti sekalian liburan menenangkan diri di sebuah pulau. Dadan tidak bisa langsung menemani Siti, karena dia ada penerbangan lagi. Setelah selesai kerja, Dadan buru-buru taruh tas, ambil tas lagi, ngebut naik motor menuju bandara, dan melakukan itu semua demi Siti, yang lagi butuh teman. Iya teman. Sesampainya di tempat, Siti sudah kayak orang stres dan frustasi. Dadan mau mengajak Siti jalan-jalan, tetapi Siti tidak mau. Yang Siti mau tidur, makan, boker, dan diulangi lagi. Sambil mendandani Siti, Dadan mengatakan kalau dia akan selalu jagain Siti. Mendengar Dadan ngomong gitu, Siti jadi baper. Kemudian mereka pergi jalan-jalan. Saat lagi asik bawa motor, Siti ditelepon dengan Budi. Siti menyuruh Dadan untuk berhenti sebentar, dan tiba-tiba ada gerombolan monyet menghadang mereka. Chính chậm đi đi ơi. เมื่อกี้พวกนึกว่าลิงเป็นกูเหรอ ก็เหมือนอยู่อะ Setelah dikejar monyet, Siti kebelet pipis, dan dia pipis di kebun karet. Setelah pipis, Siti tidak ada tisu untuk mengelap produknya. Dadan kemudian melemparkan kaos kakinya, tetapi Siti tidak mau pakai kaos kaki untuk mengelap produknya. เชียกอมเด็กกระซอง Kemudian saat mereka sedang menikmati sunset, Dadan ngomong ke Siti, kapan Siti bakalan ngomong ke Budi soal Budi yang selingkuh. Siti menjawab kalau dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, Siti mengajak Dadan untuk minum santai di kamarnya nanti malam. Malam harinya, Dadan beli cemilan. Saat di toko, Dadan melihat kondom di pajangan. Setelah mikir 1000 kali, Dadan akhirnya memutuskan beli kondom itu. Sesampainya di kamar, Dadan melihat Siti yang menuangkan minuman ke bak mandi. Dan kemudian Siti berendam ke bak mandi dengan air campur minuman. Siti kemudian menyuruh Dadan untuk ikutan berendam. Di dalam bak mandi, Dadan masih gemeteran menahan engas. Apalagi saat Siti mencelupkan kepalanya. Saat akan ciuman, tetapi gagal, Siti masih kepikiran tentang Budi yang selingkuh. Padahal Siti sendiri tidak bisa selingkuh. Dadan kemudian marah dengan Siti, karena Siti melampiaskan kelakuan Budi ke Dadan, alias Dadan menjadi pelarian. Sekarang gantian Siti yang marah ke Dadan, karena Siti mengira kalau Dadan mau menemani Siti itu karena ada maksud. Siti menunjuk kondom yang dibawa dengan Dadan. Kemudian Dadan mengatakan cintanya ke Siti, dan jangan mempermainkan perasaan. Dadan keluar dari bak mandi, dan Siti meminta maaf ke Dadan. Siti mengatakan kalau dia juga punya perasaan yang sama. Dan Siti janji akan putus dengan Budi. Mendengar Siti mengatakan itu, Dadan putar balik dan menghampiri Siti. Tak lama kemudian, mereka lanjut tidur. Siti di atas dan Dadan di bawah. Di bawah tempat tidur. Kondom yang dibeli Dadan tadi tidak jadi dipakai. Beberapa hari kemudian, Siti ikut Budi ke studio. Budi bertanya ke Siti, kenapa Siti lesu? Tetapi jawaban Siti tidak ada apa-apa. Tak lama, Siti tidak kuat menahan amarahnya. Siti membeberkan perselingkuhan Budi. โยนทิ้งไปแล้วเว้ยโยนทิ้งไปแล้วเว้ย I better go get my glasses in the car. Yeah, I'll help you go find it. Budi menghampiri Siti dan dia membuat pengakuan
kalau dia memang salah dan melakukan perselingkuhan itu. Budi janji kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Dalam tangisan, Siti mau menerima Budi kembali. Malam harinya, Dadan sedang menunggu Siti. Siti sudah berjanji dengan Dadan kalau dia akan putus dengan Budi. Kemudian Siti membuka omongan kalau dia menerima Budi kembali dan menjadi teman itu lebih baik daripada menjadi pasangan. Dadan dibuat marah, naik pitam dan emosi. Siti juga si PHP. Dalam rasa kekecewaan, Dadan mengatakan kalau seharusnya dia dari dulu mengatakan cintanya. Dengan begitu, tidak akan ada kata teman selamanya di antara mereka. ถ้ามึงตามกูมาอีกกูจูงมึงเลยนะเว้ย Beberapa bulan kemudian, Dadan berusaha move on dan melupakan Siti. Di sisi lain, Siti dengan Budi sedang belanja bulanan di mall. Tiba-tiba Siti mendengar sebuah lagu, dan dia teringat tentang masa-masa dengan Dadan. Budi bertanya ke Siti, kenapa Siti senyum-senyum sendiri? Siti menjawab kalau dia tidak apa-apa. Tak lama kemudian, Siti menemui Dadan. Dadan tampak cuek melihat Siti yang PHP. Kemudian sambil bersepeda, Siti mengatakan kalau dia sudah putus dengan Budi dan ingin bersama dengan Dadan. Mendengar Siti mengatakan itu, Dadan serasa jantungan.กูไม่ได้ยิน กูบอกว่า ฮะ Tahun 2019, Dadan melamar Siti di pesta pernikahan temannya. Penantian Dadan 10 tahun, kalian simpulkan sendirilah ya. Kalau kita mencintai seseorang, sebaiknya ungkapkan cinta itu secepat-cepatnya. Walaupun hasilnya nanti berkata lain. Setidaknya dia sudah tahu kalau kita mencintainya. Bagaimanapun, terkadang cinta itu butuh diungkapkan. Kalau kalian lagi ada di zona friendzone, temuin gebetan kalian sekarang deh, daripada harus menunggu 10 tahun kan? Itulah tadi cerita dari film Friendzone tahun 2019. Terima kasih para gangster telah menonton video ini. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.